S2 CPGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang sudah saya pelajari, yaitu materi yang pertama tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, dan materi yang kedua tentang filosofi atau hikmah pada saat berpuasa di bulan Ramadan. Ada 7 nilai-nilai yang terkandung pada saat berpuasa di bulan Ramadan. 1. Membiasakan hidup sehat, istirahat yang cukup, olahraga, dan menjaga pola makan. Bahwa adanya puasa khususnya di bulan Ramadan terbukti dapat membersihkan tubuh dari berbagai ancaman racun yang menumpuk dalam tubuh. Hal ini aktivitas produktif yang dijalankan selama berpuasa serta terkontrolnya pola makan di bulan Ramadan. 2. Melatih mengenal nikmat ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita mendapatkan suatu momen di mana kita bisa lebih introspeksi diri dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Meskipun banyak manusia sudah merasakan nikmat, tapi masih saja banyak manusia yang belum mensyukuri nikmat Allah SWT dengan cara yang baik dan sempurna. 3. Menanamkan kebersamaan dan persatuan. Segala aktivitas manusia di bulan Ramadan merupakan bentuk nyata persatuan umat Islam di seluruh dunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan melaksanakan ibadah secara bersama-sama dengan aktivitas yang saling menjaga antara yang satu dengan yang lainnya. 4. Meningkatkan keimanan. Melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna merupakan suatu bentuk kewajiban setiap umat Islam. Hal ini merupakan salah satu bentuk konkret dalam meningkatkan kualitas keimanan seseorang. 5. Menanamkan nilai-nilai sosial. Suatu bentuk dampak berpuasa ialah manusia merasakan lapar dan haus. Yang dirasakan ini merupakan suatu pengalaman yang paling berharga. Pengalaman yang paling berharga dalam konteks adalah tentang merasakan bagaimana penderitaan orang lain ketika tidak makan dan minum, seperti halnya pengemis, fakir, miskin, dan lain sebagainya, yang merasakan beratnya penderitaan dalam hidupnya dikarenakan susah mencari makanan dan pekerjaan. 6. Membiasakan budi pekerti yang baik. Puasa merupakan sarana pengembangan yang bertujuan untuk pembentukan akhlak, kebaikan, tolong-menolong, serta perihal baik lainnya. 7. Melatih bersabar. Dengan berpuasa kita dapat menahan lapar, haus, serta hawa nafsu, sehingga disadari bahwa dengan berpuasa merupakan cara yang efektif untuk melatih kesabaran seseorang. Mendidik kejujuran. Mendidik manusia agar selalu belajar. Mendidik kesetaraan. Dalam konteks Islam memandang manusia memiliki kesamaan derajat, tidak pandang siapa dia kaya maupun miskin. Semua harus merasakan lapar dan haus. Tidak akan adanya makan dan minum yang membatalkan puasa, meskipun tidak ada orang yang melihatnya kecuali Allah SWT. Serta mendidik sikap disiplin. Waktu tidak perlu adanya pengawasan yang melekat kecuali dari Allah SWT, karena Allah yang senantiasa mengawasi kapanpun dan dimanapun kita berada. Namun bagi orang yang telah dewasa harusnya sudah tahu apa saja filosofi puasa di bulan Ramadan dan mengapa mereka harus melakukannya, karena setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT tentunya memiliki filosofi dan makna yang perlu kamu pahami dan mengerti. Jadi ketika melakukan ibadah puasa tersebut bukan hanya ikut-ikutan saja, melainkan ibadah semata-mata karena Allah SWT. Ada 7 filosofi tentang hikmah di bulan Ramadan. 1. Mensyukuri nikmat. Filosofi puasa Ramadan yang pertama adalah sebagai wujud rasa umat manusia mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, yang mana pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Dengan diturunkannya Al-Quran ada bulan Ramadan, semua umat muslim sudah sepatutnya merayakan hal tersebut dengan mempersiapkan diri dan melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini sebagai rasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. 2. Menjadi orang yang bertakwa. Filosofi puasa Ramadan adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa di bulan Ramadan diwajibkan untuk menjadi sarana mempersiapkan diri bagi setiap umat Islam menjadi individu yang bertakwa. Setiap orang tentunya harus mampu mengontrol tubuhnya dan mengatur segala aktivitasnya supaya bisa menjadi orang yang bertakwa, dan tujuannya untuk menjadikan manusia yang lebih bertakwa kepada Allah SWT. 3. Mengendalikan nafsu. Salah satu filosofi puasa Ramadan adalah untuk mengendalikan nafsu. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk menahan segala jenis hawa nafsu, baik nafsu tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai waktu berbuka, menahan nafsu untuk tidak melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. 4. Latihan keimanan. Filosofi puasa Ramadan sebagai latihan kekuatan dan keimanan umat Islam. Kejujuran menjadi salah satu patokan keimanan seseorang dalam berpuasa di bulan Ramadan. 5. Untuk kesehatan. Salah satu filosofi puasa Ramadan ini adalah untuk menjaga kesehatan. Berpuasa merupakan suatu sistem yang membentuk karakter terbiasa untuk mengatur dan menjaga pola makan. Maka dengan berpuasa dapat menghindari dari berbagai macam penyakit. 6. Merasakan perasaan lapar.
Filosofi puasa Ramadan: mensyukuri nikmat dengan merasakan lapar. Kamu bisa tahu bagaimana perasaan orang-orang yang mengalami bahkan ketika tidak berpuasa. Hal ini dapat memacu semua umat Islam untuk bersedekah dan saling memberi terhadap sesama. Dengan merasakan kelaparan, seseorang akan lebih menghargai penderitaan orang lain. 7. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Filosofi puasa Ramadan tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan ibadah puasa dan berbagai membuat Allah SWT akan mendengarkan segala permohonan dan doa seorang hamba. Allah SWT akan senantiasa mengabulkan semua permohonan hamba yang taat dalam beribadah. Hubungan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Puasa mengingatkan manusia tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Puasa sendiri dinilai sebagai sarana pendidikan yang efektif dalam mengedukasi tentang kejujuran, menahan hawa nafsu, dan peduli sesama. Manusia membutuhkan pendidikan yang memiliki daya tarik. Puasa merupakan salah satunya. Puasa merupakan ibadah yang diawasi langsung oleh Allah SWT. Perintah puasa dalam Al-Quran juga terkonsentrasi dalam satu. Karena hanya puasa ibadah yang wajib. Hal itu berbeda dengan ibadah lainnya seperti sholat dan zakat yang berkali-kali disebutkan oleh Allah dalam berbagai surah dalam Al-Quran. Meskipun begitu, ibadah puasa tetap menjadi perintah Allah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Itu pula yang membuat puasa dari awalnya dipandang sebagai perintah Allah yang unik, memiliki nilai kepentingan dan manfaat yang tinggi. Puasa disebut sebagai bagian dari pendidikan Allah yang tampak. Pengaruh dan manfaatnya begitu terasa dalam kehidupan manusia ketika puasa dilaksanakan. Bukan hanya teori, Allah memantau langsung pelaksanaan puasa, membuat proses tersebut semakin berarti bagi setiap manusia. Karena itu puasa menjadi salah satu metode pendidikan menahan hawa nafsu dan melatih kejujuran yang ampuh. Ketika puasa, manusia akan dibuat merasa lebih dekat dan diawasi Allah sehingga enggan berbuat sesuatu yang bukan kebaikan. Puasa membuat manusia teringat akan Allah. Seseorang yang berpuasa akan mengiringi dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Faktor-faktor tersebut menjadikan puasa sebagai salah satu sarana pendidikan yang manjur. Dengan puasa, manusia juga dididik berbagi setelah merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin setiap harinya, yakni rasa lapar, membesarkan kepedulian kepada mereka. Kecerdasan sosial kita diasah melalui ibadah puasa. Dengan begitu, seharusnya tidak ada orang yang muslim tega menyakiti orang lain, apalagi membunuhnya. Terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan, kami menganjurkan kaum muslimin untuk mengejar keberkahan Lailatul Qadar. Hadis Nabi menjelaskan kesempatan itu ada pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan, kami menganjurkan kaum muslimin untuk mengejar keberkahan Lailatul Qadar. Hadis Nabi menjelaskan kesempatan itu ada pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Demikianlah materi yang saya bahas. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Kesepian tambah kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Cukur rambut supaya kaya, tentulah disayang istri bertiga. Cukup sekian sambutan dari saya. Tetap optimis dan mari berjaya. Naik derma pergi ke desa, jangan lupa membeli alpukat. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat.